akhir Desember 2022. Yang didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh 36,7% dan 23,94%. Industri perasuransian berhasil meningkatkan penghimpunan premi hingga 27,63 triliun rupiah pada Desember 2022 dengan premi asuransi jiwa bertambah 16,41 triliun dan asuransi umum bertambah 11,22 triliun. Penghimpunan dana di pasar modal sampai akhir tahun 2022 mencapai 267,73 triliun. Dari sisi supply, terdapat 71 emiten baru yang melakukan penghimpunan dana melalui pasar modal dan mencatatkan rekor terbanyak selama ini, serta juga tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan. Kinerja pasar saham menguat 4,09% year to date sampai akhir tahun 2022 ke tingkat 6.850 dan termasuk salah satu bursa saham dengan kinerja terbaik di kawasan. Hal ini ditunjang dengan net buy non-resident di pasar saham sebesar 60,6 triliun rupiah di tengah volatilitas pasar keuangan global. Sementara itu, risiko kredit dalam tren penurunan, baik pada industri perbankan maupun pembiayaan, didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. NPL gross perbankan per Desember 2022 terpantau turun menjadi sebesar 2,44%, sementara rasio NPF perusahaan pembiayaan turun ke 2,32%. Likuiditas perbankan memadai dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit di level 137,67% dan alat likuid terhadap DPK di level 31,2%. Ketahanan permodalan industri jasa keuangan menunjukkan peningkatan dengan rasio CAR mencapai 25,68%. Sejalan dengan kuatnya permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum dengan risk-based capital masing-masing 484,22% dan 326,99%. Demikian pula halnya dengan gearing rasio perusahaan pembiayaan yang mencapai 2,07 kali. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya risiko eksternal, OJK senantiasa proaktif memperkuat kebijakan prudensial di sektor jasa keuangan sehingga stabilitas industri jasa keuangan dapat terjaga baik. Untuk itu juga dilakukan perkuatan terhadap ketahanan industri jasa keuangan dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Antara lain, OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di tahun 2022. Beberapa area kunci yang dapat kami laporkan adalah: pertama, OJK menerbitkan beberapa kebijakan dalam memitigasi risiko eksternal terhadap stabilitas sektor keuangan, antara lain mempertahankan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan terkait menjaga volatilitas pasar yang masih berpotensi menekan kinerja pasar modal domestik. Meminta agar lembaga jasa keuangan senantiasa menjaga ketahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang memadai untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, antara lain dengan kebijakan optimalisasi pembagian dividen dan peningkatan pencadangan, termasuk terhadap sektor-sektor yang kebijakan relaksasinya akan berakhir pada
tahun ini. 2. Dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional, OJK telah merilis kebijakan antara lain dalam bentuk stimulus restrukturisasi kredit dan pembiayaan secara targeted untuk mengatasi scarring effect atau luka memar, luka lebam, akibat pandemi serta menjaga fungsi intermediasi. Relaksasi restrukturisasi kredit dan pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024 diberikan untuk segmen UMKM, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki. Kebijakan proaktif dalam mendukung pemulihan ekonomi, terutama yang terdampak bencana sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan kebijakan relaksasi terkait ketentuan prudensial untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, serta pengembangan industri hulunya, mulai dari industri baterai, industri charging station, maupun industri komponen, baik di sektor perbankan, IKNB, maupun pasar modal. 3. OJK memperkuat kebijakan yang antisipatif dan terukur melalui peningkatan infrastruktur, pengawasan, dan tata kelola di sektor keuangan, serta perlindungan konsumen dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional.